Keluarga Shen kami tidak akan memiliki putra kriminal dan durhaka sepertimu. Orang sepertimu harus keluar dari keluarga Shen. Keluar. Keputusan paling menyesal yang saya buat dalam hidup ini adalah membawamu kembali ke keluarga Shen. Dasar orang. Cepat mati. Kakak, ini jaket kulit yang diberikan kakak sulung padamu. Aku mengembalikannya padamu. Shen Yanyu. Menyelamatkanmu. Ya kakak. Aku sungguh tidak sengaja melakukannya. Orang itu tiba-tiba melesat keluar. Itulah mengapa aku menabraknya. Kakak, aku mohon tolong selamatkan aku. Aku akan bersujud padamu. Kakak tolong selamatkan aku. Kakak, aku mohon padamu kakak. Apakah aku terlahir kembali? Terlahir kembali 5 tahun lalu. Shen Yanyu menyebabkan kecelakaan saat mabuk dan melarikan diri. Tahun aku memikul kesalahan untuknya. Kakak, jika kau mengakui bahwa kau yang mengemudikan mobil itu, mereka tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi ini berarti masuk penjara. Menyebabkan kecelakaan besar dan melarikan diri. Akan berujung pada setidaknya 3 tahun penjara. Kakak, aku mohon padamu, tolong bantu aku. Ini yang kau tulis selama bertahun-tahun. Untuk kakak sulung dan kakak kedua, puisi dan liriknya. Aku tidak akan mengambil pujian untuk itu lagi. Aku akan mengakui kepada mereka bahwa selama 2 tahun terakhir, aku mencuri kreasimu. Bukankah kau paling ingin mendapatkan pengakuan dari mereka? Ini, kakak, jika aku ditangkap, semua yang telah didapatkan para kakak selama bertahun-tahun akan menjadi sesuatu yang diberikan oleh seorang kriminal. Kau pasti tidak ingin masa depan para kakak hancur seperti ini kan? Jika kau tidak menanggung kesalahan untukku, aku mungkin akan pergi mencari kakak sulung. Jika kakak sulung tidak menanggung kesalahan untukku, aku akan memberitahu polisi bahwa para kakak menghasutku untuk melakukan tabrak lari. Kau terlalu keji. Ya, aku tercela. Aku hanyalah anak angkat ketiga orang itu. Mereka bukan saudara kandungku. Tapi kau pasti tidak ingin masa depan ketiga kakak itu hancur seperti ini kan? Tapi, jika kau menanggung kesalahan untukku, aku janji, ketika kau keluar dalam 5 tahun, kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Dan, kau juga akan mendapatkan pengakuan dari para kakak. Kakak, jika kau tidak menanggung kesalahan untukku, aku akan pergi mencari kakak sulung untuk menanggung kesalahan untukku. Jika kakak sulung juga tidak menanggung kesalahan, maka aku akan memberitahu polisi bahwa ketiga kakak itu menghasutku untuk melakukan tabrak lari. Kau tidak punya rasa malu. Kau berani memukulku. Kau berani. Hentikan. Kau binatang. Beraninya kau menggertak Yanyu. 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 Apa kamu baik-baik saja? Tidak memukul putra kandungmu, tapi malah memukul putra angkatmu. Betapa sakitnya itu. Ayah, pukulanmu terlalu kejam. Kau anak durhaka. Bajingan, siapa yang menyuruhmu menghindar? Apa kamu tidak tahu? Dengan menghindari satu pukulan itu, untuk Yanyu, berapa banyak kerugian yang dia derita? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Lalu mengapa kau menghindar? Kakak kedua kesayanganku. Aku menghindar. Apa kamu bahkan pantas membandingkan dirimu denganku? Orang sepertimu, yang tidak diinginkan sejak kecil. Bagaimana kamu pantas membandingkan dirimu dengan Yanyu? Seseorang dengan bakat yang begitu brilian. Hari ini, kakak kedua akan benar-benar mengajarimu apa yang disebut sopan santun. Kamu berani memukulku. Mengapa aku tidak bisa memukulmu? Ini semua yang kau ajarkan padaku, kakak kedua. Kamu sudah memberontak, kamu benar-benar sudah memberontak. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kakak keduamu sedang mendidikmu, namun kamu berani memukulnya. Bagaimana dengan sopan santun yang kami ajarkan kepadamu biasanya? Apa kamu memberikannya kepada anjing? Kamu. Aku memang tidak sopan. Aku tidak punya aturan. 2 hal yang kau sebutkan itu, sudah lama ku berikan kepada anjing. Kau anak durhaka. Keluarga Shen kami tidak memiliki putra sepertimu. Keluar dari keluarga Shen. Baiklah. Paman. Kakak, kau tidak boleh pergi. Yanyu, suruh dia keluar. Ini adalah orang
yang menyebabkan kau cedera serius seperti itu. Kau keluar dari keluarga Shen. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakan kaki di keluarga Shen kami lagi. Ayah, kakakku tidak boleh pergi. Kakakku melakukan tabrak lari, dan dia ingin aku menanggung kesalahan untuknya. Jika dia lolos, saya harus masuk penjara. Apel, Shen Xiaoye melakukan tabrak lari dan ingin kau menanggung kesalahannya. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Gila, kamu benar-benar gila. Aku sudah tahu, orang sepertimu tinggal di keluarga Shen hanya akan menimbulkan masalah. Suara sirene polisi di luar jendela. Pasti datang untuk menangkapmu kan? Pasti Yanyu. Dia menolak menanggung kesalahanmu. Itulah mengapa kamu menjadi marah karena dipermalukan. Dan memperlakukan kami seperti ini, benarkah? Kakak, bukan berarti saya tidak mau membantu Anda. Tetapi jika saya masuk penjara, maka kakak sulung kakak kedua dan kakak ketiga, puisi dan lagu mereka, dan juga proposal bisnis. Bagus Shen Yanyu. Kau benar-benar pandai berakting. Kau benar-benar pandai mengalihkan kesalahan. Apa kau pikir para petugas polisi itu akan mempercayai omong kosongmu ini? Bodoh. Berhenti di sana. Ziqing, cepat telepon inspektur. Suruh orang jahat ini ditangkap. Baiklah. Petugas. Dia adalah buronan itu. Halo, saya, Kapten Detasemen Lalu Lintas Kelima Yunchen. Kami saat ini sedang menangkap pelaku tabrak lari. Mohon kerjasama Anda. Cepat tangkap dia. Nomor plat kendaraan Yun A58. Apakah itu mobil Anda? Kecepatan saya sangat tinggi. Dan tidak ada kamera pengawas di tempat saya ngebut. Selama saya bersikeras itu adalah Shen Xiaoye. Tidak ada yang bisa membuktikan itu saya. Benar, itu adalah mobil keluarga Shen saya. Ini adalah orang yang diam-diam mengendarainya keluar dan menyebabkan kecelakaan. Benar, tadi malam pukul 23.34 menit. Anda melaju kencang di jalan Shonshou. Setelah menabrak pejalan kaki, Anda segera melarikan diri melakukan tabrak lari. Korban menderita banyak patah tulang. Apakah masalah ini benar atau tidak? Itu tidak benar. Orang yang melakukan tabrak lari adalah dia Shen Yanyu. Itu bukan aku. Petugas, aku bisa bersaksi. Dia adalah buronan itu. Aku juga bisa bersaksi. Dialah yang melakukan tabrak lari. Dan dia bahkan mencoba menjebak Yanyu, adik laki-laki itu. Tepat sekali. Saya juga bisa bersaksi. Putra saya selama ini berada di rumah bermain catur dengan saya. Dia yang melakukan tabrak lari. Kakak, para saudari semua bisa bersaksi. Anda harus berhenti memperburuk keadaan. Cepatlah menyerah dan berjuang untuk keringanan hukuman. Sekelompok orang yang berteriak sembarangan di sini. Bisakah itu disebut kesaksian? Kalau begitu aku juga bisa bersaksi. Dialah yang melakukan tabrak lari. Kapten, bukankah ada kamera pengawas? Cepat periksa rekaman pengawasannya. Kakak, mengapa Anda tidak cepat mengaku? Jika masalah ini meledak, para saudari akan dipermalukan. Apa yang terjadi? Mengapa polisi semua ada di sini? Kakak perempuan, ini semua salah Shen Xiaoye atas tabrak lari itu. Dia bahkan ingin Yanyu menanggung kesalahan untuknya. Tabrak lari. Xiaoye menjebak Yanyu. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Petugas, saya percaya saudara-saudara saya. Mereka pasti tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nyonya, apakah Anda bersedia mempercayainya? Bukanlah sesuatu yang dapat Anda putuskan. Semuanya harus didasarkan pada bukti. Pergi, kumpulkan rekaman dari semua persimpangan tempat kecelakaan terjadi. Ya, Pak. Dengar semuanya. Hasil pengawasan merekam kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu. Tetapi karena kendaraan itu melaju dengan kecepatan tinggi, wajah pengemudi sama sekali tidak jelas, terlalu buram. Mustahil untuk melihat dengan jelas siapa yang mengemudikan mobil itu. Xiaoye, Yanyu. Siapa sebenarnya yang mengendarai mobil? Kakak sulung, cara kau menatapku. Apakah kau sudah memutuskan bahwa akulah yang melakukan ini? Aku. Pasti kamu kan? Shen Xiaoye, aku melihat Yanyu tumbuh dewasa. Dia selalu patuh, bijaksana dan sopan sejak kecil. Bagaimana mungkin dia melakukan tabrak lari? Karena tidak ada satupun dari kalian yang akan mengaku secara sukarela. Kami harus membawa kalian semua pergi. Membawa pergi. Ya, lepaskan. Lepaskan saya. Kakak sulung, selamatkan saya. Selamatkan saya. Tunggu. Saya bisa membuktikan siapa yang mengendarai mobil. Petugas, pakaian yang dikenakan pengemudi adalah hadiah ulang tahun yang saya berikan kepada Shen Xiaoye pada ulang tahunnya yang ke-21. Oleh karena itu orang yang melakukan tabrak lari adalah Shen Xiaoye. Shen Xiaoye, kau hanya mengandalkan sepotong pakaian untuk menentukan bahwa orang yang melakukan tabrak lari adalah aku. Shen Xiaoye, hentikan perdebatan. Meskipun rekaman pengawas tidak jelas,
Tapi, sepotong pakaian itu memang hadiah dari saya untukmu. Kamu benar-benar telah mengecewakanku. Ya, sungguh sangat kecewa. Xiao Ye, ini salahku karena tidak membesarkanmu dengan baik. Kamu pergi ke penjara dan mereformasi dirimu dengan benar. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Oke Xiao Ye. Tidak perlu. Tidakkah kau tahu bahwa sejak hari kau memberiku pakaian, aku sudah diambil olehnya di matamu? Aku hanyalah orang yang penuh kebohongan, orang yang tidak punya sopan santun. Semua kesalahan adalah milikku. Aku menanggung semua kesalahan. Tidak peduli apa yang kukatakan atau kulakukan. Kau tidak akan pernah mempercayaiku. Di matamu, prasangkamu terhadapku lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut. Tapi kamu bilang Yanyu mencuri pakaianmu. Kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Bagaimana kamu bisa berharap aku akan percaya Imo? Baiklah, Departemen Teknis telah menemukan lintasan mengemudi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu. Rekaman pengawasan terakhir telah diambil. Xiao Xiang tangani ini. Tidak perlu. Itu saya. Jika benar-benar harus ada seseorang yang masuk penjara, maka biarlah saya orangnya. Shen Xiaoi, bagaimana kamu bisa membiarkan Yanyu menanggung kesalahanmu? Mengapa kamu belum menyerahkan diri pada hukum? Bagaimana aku bisa punya adik laki-laki sepertimu? Kamu sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Shen Xiaoye, kamu sangat mengecewakanku. Yanyu, kamu tidak perlu menanggung kesalahan untuknya. Jangan khawatir, kakak tidak akan membiarkanmu menderita, bahkan ketidakadilan sekecil apapun. Hari ini, aku akan membuatnya menerima hukuman yang pantas ia terima. Hanya dengan begitu, dia akan tahu bagaimana cara bertobat. Selidiki itu untukku. Kakak sulung. Yanyu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa mengenai masalah hari ini. Itu harus secara menyeluruh diselidiki. Shen Xiaoyi harus tunduk pada hukum. Selidiki itu untukku. Itu mobilnya, melaju dari timur ke barat. Kami masih tidak bisa melihat dengan jelas. Putar ulang rekaman sebelumnya. Dan perlambat 10 kali. Rekaman ini, jeda. Perbesar. Biar kulihat dengan jelas, siapa sebenarnya itu. Ini pasti Shen Xiaoyi, tidak ada kesalahan. Bukti akan segera terungkap. Kamu harus cepat dan mengakuinya. Mengakui apa? Sebelum hasil akhir terungkap. Kata-kata apapun, tidak perlu. Hasilnya adalah kamu akan dihukum oleh hukum dan dilemparkan ke penjara. Shen Xiaoye, apakah kamu tidak memiliki sedikit pun penyesalan? Kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Kecewa. Kau seharusnya melihat dengan jelas dulu siapa sebenarnya yang ada di gambar ini. Baru setelah itu, tidak akan terlambat untuk kecewa. Ini? Bagaimana ini mungkin? Itu Yanyu. Pasti ada kesalahan. Ini semua pasti kesalahan. Mengapa Yanyu? Mengapa bukan Shen Xiaoyi? Sampah ini. Memang, mereka hanya mau mempercaya kebenaran yang mereka rasakan. Demi Shen Yanyu, mereka akan mengorbankan siapapun. Namun di kehidupan sebelumnya, aku seperti orang bodoh. Memberikan segalanya untuk mereka. Kakak sulung. Saya tidak mau masuk penjara. Jika saya masuk penjara, siapa yang akan menulis lagu untuk Anda, puisi, dan proposal bisnis? Shen Yanyu, karya-karyamu, apakah benar-benar diciptakan olehmu? Bukankah kau menggunakannya untuk mengancamku dan mengambilnya dariku? Shen Xiaoyi cukup. Kamu tidak hanya ingin dia di penjara. Sekarang kamu ingin mencuri karyanya. Benarkah begitu? Shen Xiaoyi, proposal bisnis yang Yanyu berikan padaku belum selesai. Naskah yang dia tulis untuk kakak perempuan akan segera memungkinkan kakak perempuan menjadi pembawa acara medali emas. Karya-karyanya sendiri juga menempatkannya di jalur untuk menjadi superstar. Orang yang paling tidak berguna di seluruh keluarga adalah kamu. Mengapa kamu tidak menanggung kesalahan untuknya? Karena aku bukan ayahnya. Kalian semua berbicara dengan begitu mulia. Mengapa kalian tidak memikul kesalahan untuknya? Apakah kau bersedia? Kau. Atau kau. Buktinya sudah meyakinkan. Shen Yanyu, Anda dicurigai melakukan tabrak lari.
Saya mewakili detasemen kelima Yunchen untuk secara resmi menahan Anda. Bawa dia pergi. Ya. Kakak sulung, saya melakukan semua ini untuk Anda. Saya sedang merayakan bahwa Anda memenangkan penghargaan pembawa acara medali emas. Itulah mengapa saya ngebut. Tunggu sebentar. Petugas, aku ingin menghubungi keluarga korban. Aku bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkan pengampunan mereka. The film was translated and narrated by M Kakak. Media. Aku takut. Kakak, Jangan takut, Xiao Ye. Kamu harus memperbaiki diri dengan baik di penjara. Kakak akan menunggumu keluar. ayah. Ayah, Pergi. kakak. Kakak, Ya. Selama putraku tidak masuk penjara, apapun syarat yang mereka miliki, keluarga Shen kami menyetujui semuanya. Ya, Kapten Lee. Saya akan segera menghubungi perusahaan untuk menyiapkan semua dana. seharusnya aku sadar sejak lama. Bahwa bahkan jika kakak benar-benar peduli padaku, antara aku dan Shen Yanyu, dia tetap akan lebih memilih yang lain. Menurut umpan balik, korban saat ini tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa. Jika Anda mencapai penyelesaian, dia masih bisa diselamatkan. Jika penyelesaian tidak tercapai, kami akan datang untuk menangkapnya kapan saja. Ayo pergi. Yanyu. Yanyu. Yanyu, cepat bangun. Yanyu. Jangan khawatir. Berapapun uang yang dibutuhkan, aku kakakmu pasti tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Kalian berdua benar-benar memiliki kasih sayang saudara yang mendalam. Kalau begitu kami berharap seluruh keluargamu, kebahagiaan dan kepuasan, dan sukacita untuk seluruh rumah tangga. Berhenti di situ. Kamu mau kemana? Tidakkah kau pikir aku berada di keluarga ini? Benar-benar berlebihan. Adik laki-laki, kau memiliki Shen Yanyu dan itu sudah cukup. Sedangkan aku bahkan tidak sebaik anjing. Xiao Ye. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu dan Yanyu sama-sama adikku. Aku memperlakukan kalian berdua sama. Shen Xion. Tidakkah kau merasa muak dengan apa yang baru saja kau katakan ketika aku akan ditangkap dan dikirim ke penjara? Apa yang kau katakan ketika Shen Yanyu akan ditangkap? Apa yang kau lakukan? Tidak peduli berapa lama kamu di penjara. Setelah kamu keluar, aku kakakmu pasti akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Berapapun uang yang dibutuhkan, aku kakakmu pasti tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Bahkan jika kamu masuk penjara, aku tetap tidak akan meninggalkanmu. Cukup. Shen Xion. Awalnya aku pikir kau berbeda dari mereka. Mereka hanya buruk. Tapi kau jauh lebih munafik daripada mereka, dan bahkan lebih menjijikkan. Mulai hari ini, aku denganmu, dan dengan keluarga Shenmu, memutuskan semua ikatan. Katakan itu lagi. Aku mengatakannya. Aku denganmu, dan dengan keluarga Shenmu, memutuskan semua ikatan. Semua yang kau ambil dariku, akan kuambil kembali semuanya. Katakan itu padaku lagi. Pemutusan, ikatan, kebenaran adalah mutlak. Katakan itu lagi. Kamu lagi. Tamparan pertama ini untuk membalas kebaikanmu yang dulu menyelamatkanku. Tamparan kedua ini adalah untuk semua tahun ini kau tidak pernah menindasku. Aku menahannya. Dan tamparan ketiga ini adalah karena kau menunjukkan perhatian padaku. Jadi aku tidak akan menaruh dendam lagi padamu. Dan beberapa tamparan terakhir ini, anggap saja ini aku memutuskan ikatan yang kita bagi selama bertahun-tahun. Shen Xion.
Bukankah kamu tidak percaya bahwa puisi lagu dan pidatomu semuanya ditulis olehku? Baiklah. Kalau begitu aku akan di bidang di mana kamu paling unggul. Menghancurkanmu satu persatu. Dan menginjak-injak kalian semua. Xiao Ye menjadi seperti ini. Apakah ini benar-benar bukan karena prasangka kita? Kakak tertua. Dia bahkan mengklaim dia bisa menulis. Jika kamu bertanya padaku, dia hanya ingin mendapatkan perhatian semua orang. Itulah mengapa dia melakukan aksi ini. Tepat sekali. Dia seharusnya sudah keluar dari rumah ini sejak lama. Ini juga bagus. Biarkan dia keluar dan menderita sedikit. Maka dia akan tahu kebaikan keluarga Shen kita. Aku pasti akan menemukannya. Dan mengajarinya untuk menjadi orang yang jujur, baik, dan bertanggung jawab. Kakak sulung benar. Kita harus pergi mencari kakak sekarang. Bagaimanapun juga, masalah ini juga dimulai karena saya. Baiklah Yanyu. Masalah ini bukan salahmu. Biarkan saja dia menenangkan diri selama beberapa hari, menderita sedikit kesulitan, dan dia akan menyadari masalahnya sendiri. Bukankah dia bilang kesuksesan kita adalah karena dia? Bukankah dia menyombongkan diri bahwa dia bisa menggubah dan menulis puisi? Kalau begitu biarkan saja, dan biarkan dia melakukannya. Biarkan dia mengalahkan kita. Suara Yuncheng. Bukankah keluarga Shen bangga? Bukankah kamu meremehkanku? Kalau begitu aku akan di tempat di mana kamu paling bangga, menjatuhkanmu dari altar. Shen Xion, kamu adalah yang pertama. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Peringkat stasiun radio 988 kita sudah turun ke titik rendah dalam sejarah. Lebih dari selusin program. Tidak bisa mengalahkan Voice Avian Cheng milik Shen Jiun. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Stasiun radio merugi setiap bulan. Jika aku tidak membubarkan stasiun radio ini, bagaimana aku bisa melapor kepada atasan? Direktur, tolong beri saya waktu sedikit lagi. Percayalah padaku, saya pasti akan membuat program yang bisa bersaing dengan Shen Jiun. Bai Ting Ting, saya akan memberimu waktu 1 bulan lagi. Jika peringkatnya tidak meningkat lagi, pengunduran diri saya tidak ada artinya. Seluruh 988 kita akan diakuisisi oleh Voice Avian Cheng. 1 bulan. Bagaimana mungkin itu cukup? Permisi. Apakah Radio 988 masih merekrut penyiar yang bisa mengalahkan suara Yuncheng, yang bisa mengalahkan Shen Xion? Kamu bisa mengalahkan Shen Jiun. Lelucon macam apa ini? Dia memiliki suara, puisi dan bakat serba bisa. Seorang bintang pembawa acara. Bagaimana kita akan tahu jika kita tidak mencoba? Bagaimanapun juga, bukankah kalian sudah hampir tutup? Direktur, mengapa kita tidak memberinya kesempatan? Bagaimanapun juga, kita memperlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup. Apa maksudmu kuda mati? Hanya berdasarkan dia. Kita bahkan tidak tahu namanya. Bagaimana dengan kemampuannya? Kita juga tidak tahu itu. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk mengalahkan Shen Jiun? Hanya berdasarkan ini. Sini rahasia Feng Shui Yin yang 16 karakter. Kak Xion, direktur ingin kamu hari ini untuk benar-benar habis-habisan, benar-benar menghancurkan Radio 988 dan menyelesaikan akuisisi mereka. Diterima. Selamat datang di Suara Yuncheng. Saya Shen Xion. Sepanjang hidup kita, kebahagiaan yang kita kejar tidak ada di masa lalu maupun di masa depan. Tetapi di saat ini, The film was makanan di translated mangkuk, and narrated by kasih sayang di Media. mata, dan Orang di sampingmu. orang di sampingmu. 3 kali makan sehari 4 musim setahun. Keluarga duduk santai, bahagia dan sehat. Cahaya itu baik. Shen Xion. Ketika aku menulis ini,
Bagaimana mungkin aku tidak menyadari bahwa kamu pada dasarnya tidak menganggapku sebagai keluarga? Aku gila. Aku benar-benar gila. Aku benar-benar mempercayai seorang amatir. Bisa selama slot waktu utama kita membawakan sesuatu yang disebut Gema Tengah Malam. Ini adalah Radio 988. Satu-satunya slot waktu yang masih memiliki beberapa peringkat. Lihat saja, tunggu saja. Kesalahan lain terjadi. Aku hanya akan menunggu untuk dipecat. Direktur, entah kita mati cepat atau lambat kita akan mati juga. Bagaimana kalau begini? Kita bersaing langsung melawan Shen Ji-un. Setidaknya di slot waktu yang sama kita bisa mengganggunya. Dan suara Yun Cheng kan. Baiklah, setelah hari ini, seluruh Radio 988 kita akan berhenti eksis. Mengganggu mereka juga berhasil kurasa. Mulai siaran. Mari kita mulai. Shen Xiaoyi. Halo semuanya. Ini adalah stasiun radio Yun Cheng 988, Gema Tengah Malam, segmen cerita malam. Aku adalah teman barumu, Shen Xiaoye. Apa yang akan aku ceritakan kepadamu adalah semua kisah nyata yang telah terjadi. Pertama-tama, aku ingin memberitahu semua orang. Penjarahan makam bukanlah menghangatkan anggur untuk tamu. Dan tentu saja bukan mengayunkan kuas untuk melukis. Itu adalah dinamit yang meledakkan peradaban, penghancuran jejak waktu. Setiap lubang penjarahan makam adalah bekas luka pisau pada tulang-tulang peninggalan budaya. Sungguh stasiun radio yang mengerikan. Mereka bahkan mengganti pembawa acara. Gema Tengah Malam, perampokan makam. Siapa yang mau mendengarkan ini? Kisah ini harus dimulai dengan satu set. Fragmen transmisi rahasia Feng Shui 16 karakter. Ngomong-ngomong, itu adalah kakekku. Ketika dia masih muda, dia adalah seorang penghambur uang, tenggelam dalam perbuatan cabul dan berlebihan, lengkap dengan kelima keburukan. Dia juga berkeliling menipu uang. Dan setiap orang yang dia tipu, memperlakukannya seperti pengemis bau. Menghindarinya seperti wabah penyakit. Kakekku menipu paman buyut dari pihak ibuku dengan mengatakan dia akan menikahi istri baru. Ini adalah satu-satunya cara dia berhasil menipu $20 perak darinya. Akibatnya, untuk memenuhi kewajiban, dia menemukan seorang wanita di lukisan cat air itu. Warna kulit mata hidung dilihat dari jauh benar-benar seperti orang hidup. Ya Tuhan. $20 perak hanya membeli istri kertas. Itu cukup menarik. Paman buyut dari pihak ibu bersikeras ingin melihat istri baru kakekku. Kakekku mati-matian mencoba menghentikannya, menolak membiarkannya melihatnya. Semakin dia mencoba menghentikannya, semakin mencurigakan kelihatannya. Paman buyut dari pihak ibu menjadi semakin curiga. Jadi, kedua pria itu mulai berdebat. Tepat pada saat ini, tirai kamar dalam terangkat. Seorang wanita benar-benar keluar dari dalam. Dia berkulit putih dan tampak bersih. Memiliki wajah besar dan bulat, pantat besar, kaki kecil dan bibir merah. Dalam hati kakekku, ada kejutan mendadak. Ini, bukankah ini boneka kertas yang aku sewa orang untuk membuatnya? Dia benar-benar hidup. Ya Tuhan. Sosok kertas itu benar-benar hidup. Ini terlalu mengasyikkan. Teman-teman, cepat dan dengarkan Radio 988. Ada kejutan besar. Bagaimana? Setelah siaran, peringkatnya pasti anjlok kan? Direktur, tadi sempat turun sedikit. Tapi sekarang tampaknya naik sedikit lagi. Saat ini jumlah pendengar adalah 62.000. Ini sudah jauh lebih tinggi dari biasanya 30.000 lebih. Hebat-hebat, 62.000 pendengar. Bagaimana dengan suara Yun Cheng? Shen Ji-un, coba saya lihat. Jumlah pendengar Voice of Yun Cheng tetap stabil. Di atas 17 juta. Lebih dari 17 juta. Hanya angka kecil ini, dan kamu masih mencoba mengganggu mereka. Mereka tidak akan peduli sama sekali. Boneka kertas itu benar-benar hidup. Saya melihat sosok kertas itu dengan kaku mencondongkan tubuh mendekat ke telinga kakek saya dan berkata dengan lembut, "Jika suatu hari waktumu tiba, ketika kamu terlalu miskin untuk bertahan hidup, maka pergilah ke pos 13 Li, kuburan yang sepi untuk menemukanku. Tepat di tengah kuburan itu, ada sebuah kuburan tunggal tanpa batu nisan. Peti mati di dalamnya adalah tempat tubuhku terbaring. Di dalamnya
Ada emas, perak, dan permata yang tak terhitung jumlahnya. Selama kamu berani datang, harta karun di dalamnya dapat kamu gunakan dengan bebas sesukamu. Sopir, cepat dan pergi. Uang ini adalah milikmu semua. Sopir, maaf, aku akan terlambat untuk penampilanku. Aku akan memberimu uang. Aku bahkan akan membayar ekstra. Ayo. Nyonya, riasanmu terlalu menakutkan. Kamu hampir membuatku takut. Teman-teman, cepat alihkan ke radio 988. Kisah malam ini terlalu mendebarkan. Cepat datang. Menceritakan kisah horor selama jam tayang utama. Pembawa acara benar-benar berusaha sekuat tenaga. Aku tidak bisa tidur sekarang. Aku ingin mendengarkan tetapi aku tidak berani. Jangan tidur lagi. Masuk dan dengarkan. Semuanya cepat alihkan ke 988. Aku sangat ketakutan. Ya Tuhan, traffic voice Evian Chang mulai menurun. Sebagian kecil pendengar telah tertarik ke stasiun radio kita. Jumlah pendengar stasiun radio kita sudah mencapai lebih dari 1 juta. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun. Stasiun radio 988 kami, angka yang sangat tinggi kan? Ini sebenarnya telah menembus angka jutaan dalam jumlah pendengar. Hebat. Baiklah, setelah jeda iklan, kami akan segera kembali. Naskah Yanyu ditulis dengan sangat mengharukan. Jumlah pendengar kali ini seharusnya bisa memecahkan rekor kan? Kak Sion, jumlah pendengar barusan memang mencapai 17 juta. Tetapi terus menurun sekarang. Sudah turun menjadi 15 juta. Pendengar masih terus-menerus pergi. Terus-menerus pergi? Ini, bagaimana ini mungkin? Kemana perginya para pendengar ini? Menurut data, semua pendengar mengalir ke radio 988. Radio 988. Bukankah itu stasiun yang hampir bangkrut dan akan diakuisisi oleh kita? Biar ku coba dengarkan. Saraf kakek saya juga menjadi gelisah. Dia mengertakkan gigi, berdiri, mengambil sekop besi, dan mengangkat tutup peti mati. 9 juta. Ini baru hari pertama siaran. Dan kami sudah mencapai 9 juta dalam peringkat. Direktur, bahkan di puncak kami. Tidak setinggi ini kan? Itu benar. Kita sudah mencapai ini pada hari pertama. 9 juta pendengar. Ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun pernah bisa mencapai. Program unggulan dari Voice Evian Chang hanya memiliki sedikit di atas 10 juta. Kali ini, sangat mungkin bahwa kita akan melampaui Voice Evian Chang, pembawa acara. Biarkan Shen Xiui terus membawakan acara. Tekan terus tanpa henti. Kakak Sion, kali ini program Midnight Echo sangat populer. Itu tidak akan benar-benar melampaui kita kan? Bagaimana mungkin? Aku tidak peduli siapa dia. Tidak seorang pun boleh berpikir untuk melampaui aku, Shen Xiun. Aku akan menyanyikan sebuah lagu sebentar lagi. Ini adalah debut laguku. Ya, The film was translated Ini adalah and kartu truf narrated yang by kakak Yanyi Unmedia. tinggalkan untukku. Aku benar-benar tidak akan kalah. Halo. Apa? Shen Jun akan bernyanyi, menampilkan debut lagunya. Shen Jun ini benar-benar tidak akan meninggalkan, bahkan satu kesempatan pun untuk kami 988. Shen Xiaoi, Shen Jun akan bernyanyi, menampilkan debut lagunya. Kamu harus bertahan sedikit lebih lama, jika benar-benar diperlukan. Ambil cerita yang baru saja kamu ceritakan, dan ceritakan lagi. Kami benar-benar tidak mampu menderita kerugian yang terlalu besar. Bernyanyi. Shen Xion, apakah kamu mulai cemas? Kamu pikir hanya dengan menggunakan beberapa lagu yang dicuri Shen Lianyu dariku, kamu bisa menang. Kalau begitu aku akan menggunakan hanya satu lagu untuk membuatmu menghadapi kenyataan. Selamat datang kembali semuanya. Aku teman lama kalian, Shen Xiun. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian selama bertahun-tahun. Jadi selanjutnya, aku akan menggunakan satu lagu. Sebuah lagu dari adikku Yanyu. Sebuah lagu orisinal yang ditulis untukku. Untuk membalas budi kepada semua orang. Voice Evian Chang, Dewi Suara Hangat pertama bernyanyi untuk pertama kalinya. cepat dengarkan lagu kakak kerajaan pertama. Cepat, pengungkapan pertama kakak kerajaan pertama. Berhenti mendengarkan cerita-cerita itu. Dengarkan nyanyiannya. Nama lagu ini adalah Rain Love. Aku tidak menyangka pembawa acara wanita bisa bernyanyi. Itu bisa terdengar begitu bagus juga. Ini terlalu sempurna. Ini membuatku sangat marah. Shen Jun ini, dia hanya pamer. Dia hanya seorang pembawa acara.
Mengapa dia bernyanyi? Tingkat pendengar kami segera turun 600.000. Direktur lihat, itu masih turun bahkan sekarang. Para pendengar teman-teman, setelah cerita ini, saya akan membawakan untuk kalian semua sebuah lagu orisinal yang ditulis oleh saya, didedikasikan untuk kita di masa lalu. Apa? Shen Xiaoi, dia ingin bernyanyi juga. Bukankah ini jelas-jelas menimbulkan masalah? Ceritanya diceritakan dengan baik. Mengapa menyanyikan sebuah lagu? Suruh dia terus bercerita. Jangan bernyanyi. Oke, Shen Xiaoi, direktur mengharuskanmu untuk terus menceritakan kisah itu. Tidak boleh bernyanyi. Nama lagu ini adalah Mengejar Mimpi, Hati yang Polos. Mengejar mimpi dengan hati yang polos. Nama macam apa itu? Sudah berakhir. Akan menjadi keajaiban jika kita menang. Kali ini, kita pasti akan dihancurkan sepenuhnya oleh Voice Evian Chang. Mengejar mimpi dengan hati yang murni. Membosankan, aku tidak mendengarkan lagi. Standar penyiaran tingkat master. Lagu berkualitas golden hit. Ya Tuhan, pembawa acara dari 988 ini, nyanyiannya terlalu kuat bukan? Aku bahkan ingin menangis. Kedengarannya bahkan lebih baik daripada nyanyian kakak perempuan. Terima kasih semuanya telah mendengarkan program Siun. Sampai jumpa besok. Kita tidak akan berpisah tanpa bertemu lagi. Direktur, ini? Apa ini? Berapa angka sebenarnya? The film Aku was tidak mengerti musik, translated tapi and aku masih bisa narrated tahu by M. bahwa Media. lagu ini jelas standar untuk Golden Hit Classic. Peringkat pendengar untuk lagu ini seharusnya tidak kalah terlalu jauh kan? Direktur lihat-lihat. Ini. Peringkat pendengar kali ini memang telah mencapai rekor tertinggi baru dalam sejarah, 28 juta. Tapi itu tidak bisa menghancurkan 988. Bagaimana ini mungkin? Rating pendengar sebanyak 28 juta tidak bisa menghancurkan stasiun radio kecil. Berapa rating pendengar mereka? Rating pendengar sebanyak 28 juta. Sebenarnya seri dengan kita. Hari ini imbang. Tapi dia adalah penyiar baru. Dia langsung terkenal hari ini. Besar, kita mungkin yang kalah. Aku tidak salah lihat kan? Peringkat pendengar sebenarnya 28 juta. Ini sudah seri dengan Voice Evian Chang. Kami seri dengan Voice Evian Chang. Ini semua berkat Shen Xiaoi. Shen Xiaoi. Tidak, Tuan Shen. Tuan Shen, mulai sekarang, Anda adalah bintang utama stasiun kami. Anda adalah dewa stasiun radio 988 kami. Mulai sekarang permintaan apapun yang Anda miliki, ajukan saja. Aku akan memuaskanmu. Aku akan menyetujui semuanya. Saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin mengalahkan Voice of Dunchen, Shen Xion, dan benar-benar menghancurkannya di bawah kaki. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah debut laguku. Bagaimana mungkin tidak melampaui stasiun radio kecil itu 988? Cerita apa yang mereka tulis kali ini? Dia juga menyanyikan sebuah lagu yang dia tulis sendiri. Apakah ada kesalahan di suatu tempat? Aku bernyanyi dan dia juga bernyanyi. Lagu yang dia nyanyikan sebenarnya melampaui lagu yang adikku, Xian Yanyu, tulis untukku. Ya, begitulah keadaannya. Ini tidak mungkin. Aku akan mendengarkan siaran ulangnya.
Aku kalah. Lagu ini, baik dari segi kualitas maupun keterampilan menyanyi, mereka berada di atasku. Peringkat hari ini imbang. Jadi apa yang kita lakukan besok? Program Midnight Show ini. Penyiar baru Shen Xiaoyi. Siapakah sebenarnya orang misterius ini? Shen Xiaoye. Mengapa harus nama ini? Sayang sekali. Adikku Shen Xiaoye tidak akan memiliki bakat seperti itu. Kalau tidak, aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Shen Xiaoyi. Apakah saudaramu Shen Xiaoyi? Dia. Jika adikku Shen Xiaoye memiliki bakat seperti itu, aku akan bangun sambil tertawa dalam mimpiku. Namun, aku tidak peduli siapa dia. Dia tidak boleh berpikir untuk mengalahkanku Shen Xiun. Yanyu. Adikku Yanyu pasti akan bisa menulis cerita yang melampaui program Midnight Show. Shen Xiaoye dari Radio 988 itu. Aku tidak peduli siapa kamu. Tidak mungkin kamu lebih baik dari adikku, Shen Yanyu. Shen Xiun, besok saya akan di dalam domain luar biasa yang paling kamu banggakan. Mengambil harga dirimu, beserta fondasinya, dan membalikkannya sepenuhnya. Membuatmu jatuh ke dalam debu yang pernah kamu remehkan. Menunggumu. Di tengah hujan. Di tengah hujan pembuat pelangi. Suara katak meninggi. Kolam penuh teratai merah seperti api merah. Di tengah hujan. Tidak ada bedanya, apakah kamu datang atau tidak. Aku benar-benar merasa setiap teratai menyerupaimu. Halo semuanya para pendengar yang budiman. Ini adalah suara Yuncheng. Saya Shen Xiun. Karena musim hujan akan segera berakhir, saya secara khusus mengundang raja musik yang baru populer, Shen Yanyu, untuk membawakan kepada semua orang sebuah lagu yang indah, Hujan Juni. Teruslah maju, menunggumu, di tengah hujan. Di tengah hujan yang menciptakan pelangi suara jangkrik memudar. Shen Jiun benar-benar pembawa acara yang jenius. Liriknya benar-benar memiliki jiwa. Cepat dengarkan voice Evion Chang. Malam ini juga ada penampilan luar biasa dari Raja Kancah Musik. Dukungan penuh untuk Dewa Pria Yanyu. Dukungan penuh untuk Dewa Pria Yanyu. Dukung Raja baru Kancah Musik kami. Halo semuanya, saya Shen Xiaoye. Ini adalah Gema di tengah malam. Hari ini, saya masih akan menjadi orang yang membawakan lagu untuk kalian. Mereka datang, mereka datang. Mari kita lihat apa yang penyiar malam ini bawakan untuk kita. Lagu macam apa? Raja Kecil. Raja Kecil benar-benar pergi ke Voice of Yuncheng. Aku dengar dia akan menyanyikan lagu baru. Semuanya datang dan dengarkan. Maju Raja Langit. Maju idola pria kami. Apa yang harus kita lakukan? Jumlah pendengar untuk stasiun radio ini menurun tajam. Itu sudah jatuh di bawah 6 juta. Para pendengar, semua mengalir ke Voice of Yuncheng. Kita selesai. Selesaikan apa? Mustahil. Jangan terburu-buru. Beri Shen Xiaoye sedikit waktu lagi. Itu bagus sekali. Data radio melonjak lurus ke atas. Sudah melampaui 15 juta. 16 juta sekarang. Seperti yang diharapkan, adik Yanyu, kemampuannya menulis lagu dan lirik tidak tertandingi. Lagu yang luar biasa. Hanya dia yang bisa menulis lagu seperti ini. Tingkat pendengar hari ini seharusnya memecahkan rekor kan? Selanjutnya, saya akan secara acak menerima telepon dari satu pendengar. Berdasarkan cerita mereka, saya akan membuat lagu orisinal secara langsung. Menciptakan lagu berdasarkan kisah sendiri. Serius. Itu tidak mungkin sudah dilatihkan. Mereka pasti semuanya orang suruhan. The film was translated and narrated by M Media. Oke. Kalau begitu mari kita terima telepon dari pendengar pertama yang menelepon. Halo, pendengar The ini. film was translated Halo. and Bisakah narrated Anda by benar-benar M Media. berdasarkan cerita saya, menciptakan lagu orisinal? Tentu saja saya bisa. Silakan ceritakan kisah Anda. Saya adalah seorang
Simpanan. Ya Tuhan, ini sensasional, Simpanan. sangat dramatis. Saya tahu dia punya istri dan sepasang anak. Saya adalah orang yang semua orang sebut simpanan yang tak tahu malu. Semuanya cepatlah menyetel ke 988. Menyanyi lagi lebih baik bercerita saja. Tahukah kamu? Seseorang membuat pengakuan di radio 988. Mengaku sebagai simpanan. Dia bahkan meminta pembawa acara untuk menulis lagu berdasarkan ceritanya. Sangat dramatis, aku akan memeriksanya. Sebenarnya, saya baru tahu belakangan ini bahwa saya adalah simpanan. Saya selalu berpikir, dia dan saya memiliki hubungan romantis yang normal. Saya tidak menginginkan apapun yang bersifat materi darinya. Dia juga menggenggam tangan saya dan bersumpah, mengatakan dia akan mencintai saya selamanya. Saya bepergian untuk bekerja ke Peru 20.000 kilometer jauhnya. Sangat jauh. Dia akan muncul di pintu kamar hotel saya untuk merayakan ulang tahun saya bersamanya. Dia bilang menyeberangi separuh dunia. Dia tetap harus menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Tetapi ketika kami berdua berada di Katedral 5, mengucapkan permohonan, istrinya berada di rumah, menghadiri pertemuan orang tua guru dengan anak mereka. Kami bepergian bersama, menonton kembang api bersama, berpelukan sambil menonton aurora borealis bersama. Saya pikir, kami akan bersama seperti ini selamanya. Satu rumah, 2 orang, 3 kali makan 4 musim. Itu benar-benar indah. Saya pikir saya telah bertemu orang yang tepat. Saya pikir kami akan seperti ini. Dengan damai dan mantap, bahagia selama sisa hidup kami. Sampai hari itu. Orang asing mengirimi saya pesan teks. Mengaku sebagai istrinya. Awalnya saya tidak mempercayainya. Tetapi sampai saya melihat dengan mata kepala sendiri, dia dan istrinya bermain bersama dengan putra dan putri mereka. Dia tersenyum begitu bahagia, tapi saya benar-benar tak berdaya. Pendengar masih terus mendengarkan. Cerita ini terlalu eksplosif. Para pendengar semuanya tertarik. Bisa. Tentu saja, lagu ini sudah selesai digubah. Lagu ini berjudul Apa Yang Saya Rindukan. Saya harap ini bisa memberimu kenyamanan. Secepat itu, dia benar-benar menyusunnya. Pembawa acara ini terlalu luar biasa. Sudah berapa lama waktu berlalu, dan dia sudah menulis lagu. 16 juta. Para pendengar begitu cepat, sudah melampaui 16 juta. Suara melankolis ini dengan sempurna menyampaikan keputusasaan ini dan ketidakberdayaan. Lagu ini sepenuhnya menyanyikan perasaan yang paling benar di hati saya. Ini seperti pisau bedah yang halus. Membelah. Luka yang paling tersembunyi dalam cinta. Menghadapi penyesalan secara langsung. Belajar untuk melepaskan.
Saya tidak menyangka. Dia begitu luar biasa. Awalnya saya pikir bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia hanya bisa menulis lagu biasa. Saya tidak menyangka lagu hit lain begitu cepat. Mungkin ini bahkan lebih hebat dari Yanyu, bukan? Cepat, cepat cari tahu siapa orang ini untukku. Aku bersedia menawarkan 6 juta. Jika 6 juta tidak cukup maka 9 juta. Jika 9 juta tidak cukup maka 10 juta. Bawa orang ini ke perusahaan Kakak Xion. Jumlah pendengar stasiun radio kita sudah turun di bawah 7 juta. Para pendengar, semuanya telah mengalir ke radio The film was 988. translated and narrated by M. Mari kita Media. sambut pendengar kita berikutnya. Penyiar, bukankah kau bilang bahwa kau bisa menulis lagu berdasarkan kisahku sendiri? Maaf, Anda salah sambung. Penyiar, aku ingin bercerita tentang cinta pertamaku. Bisakah kamu menulis lagu untuk kita berdua? Anda salah sambung. Halo, aku ingin menceritakan kisahku. Bisakah kamu menulis lagu orisinal untukku? Cukup, Penyiar, bisakah kamu? Anda salah sambung. Permisi. Apakah ini acara radio Kak Shin Jiun? Acara radio? Ya. Halo pendengar. Saya dengar radio 988 tempat Anda bekerja bisa menulis lagu. Aku bisa membiarkanmu. Saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Ini adalah suara Yoncheng. Suara Yoncheng. Ini bukan 988. Kakak, mari kita hentikan siaran. Bukankah itu akan meninggalkan program ini dengan slot kosong? Tidak ada yang mendengarkan lagi. Mengapa aku harus siaran? Program Midnight Hit Issue ini. Siapa sebenarnya pembawa acaranya? Para pendengar itu jelas adalah orang bayaran. Bahkan saya tidak bisa menggubah lirik dan musik di tempat. Dan dia bisa menggubah lirik dan musik di tempat berdasarkan kehidupan audiens. Lelucon macam apa ini? Aku akan memeriksanya. Siapa sebenarnya dia? Lebih dari 30 juta orang menonton siaran langsung itu luar biasa. Pendengar, bagaimana menurutmu? Kedengarannya luar biasa. Itu sepenuhnya dinyanyikan. Perasaan yang paling benar di hati saya. Saya senang kamu menyukainya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan teman pendengar berikutnya. Kakak, ada apa? Bukankah dia bilang bahwa dia bisa berdasarkan cerita pendengar menulis lagu orisinal? Aku akan meneleponnya sekarang. Tepat sekali. Ini kemungkinan besar aksi yang direkayasa oleh perusahaan penyiaran. Kita harus memastikan dia benar-benar hancur. Telepon dia. Halo pendengar. Halo, permisi, bisakah Anda di sini? Menulis lagu orisinal berdasarkan cerita pendengar. Saya punya cerita bagus di sini. Saya ingin berbagi dengan Anda. Mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Sepertinya Shang Xion. Ya benar betul, oke baiklah. Ceritakan kisahmu. Saya punya seorang adik laki-laki. Di tahun, dia berusia 20 tahun. Kami membawanya kembali. Seluruh keluarga kami. Bisa dibilang kami mencurahkan segalanya untuknya. Kami tidak pernah membencinya karena kurangnya sopan santun atau disiplin. Kami membiarkannya tinggal di villa besar, makan makanan lezat, dan memberinya 6 juta uang saku setiap tahun. Selain itu, kami membiarkannya bersekolah di sekolah elit terbaik, memberinya sumber daya terbaik, dan kasih sayang tak terbatas. Hanya karena kesalahpahaman kecil itu, dia memberontak dan meninggalkan keluarga. Kami belum mendengar kabarnya sejak saat itu. Ini benar-benar dia, kakak perempuanku tersayang. Di matanya, aku akan selalu menjadi orang yang tidak berbudaya itu. Dasar brengsek tidak tahu berterima kasih. Karena kamu ingin aku dikutuk oleh ribuan orang, maka aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu dengan benar. Cerita saya selesai. Bisakah Anda menampilkan lagu orisinal? Tentu saja boleh. Teman-teman, adik dari penelepon 988. Benar-benar mengerikan. Tidakkah kamu berpikir suara ini terdengar sangat mirip dengan kakak tertua? Saya juga berpikir begitu. Apakah kamu pikir kakak tertua menelepon stasiun radio? Aku bisa membuatkan lagu orisinal untukmu. Tapi sebelum itu, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang adik laki-laki MO. Kupikir para pendengar di ruang siaran langsung juga ingin mendengarnya. Baiklah, silakan bertanya. Kamu bilang seluruh keluargamu mencurahkan hati mereka untuknya. Membiarkannya tinggal di villa besar. Apakah kamu masih ingat di kamar mana dia tinggal? Suara ini, bukankah itu Shen Xiaoyi? Tentu saja saya ingat.
Dia tinggal di... Mengapa saya tidak ingat di mana Xiaoye tinggal? Lantai 2 milik Si King. Lantai 3 milik Si Sui. Kamar terbesar milik Hanyu. Kalau begitu, Xiaoye berada di... ruang bawah tanah. Villa besar yang kamu sebutkan adalah ruang bawah tanah. Orang yang tiba menjadi kaya setelah miskin, pasti menjadi boros dan bejat. Saya melakukan ini agar dia mengikuti aturan. Itu sebabnya saya membuatnya tinggal di ruang bawah tanah sementara waktu. Saya melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Siapa yang tinggal di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun? Tahunan, 6 juta uang saku yang kamu sebutkan. Apakah kamu punya catatan transfernya? Kasih sayang tak berujung yang kamu sebutkan, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah kamu memberi saya contoh? Mengapa? Sebenarnya saya tidak ingat apa-apa. Penelpon ini pasti berbohong. Keluarga ini benar-benar tercela. Bicara omong kosong di acara itu. Baiklah pendengar, berdasarkan ceritamu, aku membuatkan lagu orisinal untukmu. Kuharap kamu mendengarkan dengan saksama. Mustahil. Dalam waktu sesingkat itu, lagu bagus apa yang bisa dia ciptakan? Shen Xiaoyi, kamu benar-benar seorang jenius kreatif. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa memberitahu kakak perempuan. Mustahil. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar berhasil menciptakan lagu orisinal. Apa maksudnya dengan ini? Mengatakan saya adalah seorang aktris. Mengatakan saya merancang skenario-skenario itu. Saya melakukan ini demi kebaikan Xiaoye sendiri. Saya berharap dia bisa menjadi seperti Anda, jujur dan baik hati. Teman-teman, dengarkan lirik ini. Kesedihanmu terlalu dangkal. Seperti aktor tanpa bakat. Dia mempertanyakan ketulusan kakak perempuan. Kakak perempuan sangat baik padanya. Apakah dia pantas mendapatkannya? Apakah dia mempertanyakan kesedihan dan rasa sakit saya? Apa yang Anda tahu? Cinta saya kepada adik saya itu nyata. Memuaskan. Dia harus ditampar wajahnya secara menyeluruh. Kakak macam apa ini? Tepat sekali. Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan cerita saya. Saya tidak mengakuinya. Apakah ini mengatakan saya sedang berakting? Mengatakan saya tidak punya batasan. Adik saya Xiaoye, apakah dia berpikir seperti ini juga? Saya melakukan ini karena saya mencintainya. Karena saya mencintainya. Aku hanya tidak percaya. Di dunia ini, ada seseorang yang begitu tidak tahu berterima kasih. Tidak menginginkan uang atau sumber daya. Bersikeras kembali ke daerah Kumun. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang memalukan kepada orang lain. Ini fitnah murni. Cerita yang saya ceritakan ini sama sekali tidak cocok. Saya tidak menerimanya. The film was translated and narrated by M Media. Saya tidak menerimanya. Ini tidak mungkin. Saya sangat baik kepada Xiaoye. Beraninya dia mempertanyakan hubungan antara kami bersaudara. Yanyu, saya harus menemui orang itu. Pembawa acara radio, Anda ikut dengan saya. Aku tiba-tiba teringat. Besok pagi, aku masih harus berbicara dengan Starlight Entertainment tentang penandatanganan kontrak. Aku akan pergi sekarang. Kalau begitu saya akan pergi sendiri. Baiklah para pendengar tersayang, cerita hari ini berakhir di sini. Besok di waktu yang sama, kita bertemu lagi di FM 988. Kami tidak akan pergi sampai kita bertemu. Shen Xiaoyi, 40 juta. Stasiun radio kami. Tingkat pendengaran puncak tertinggi telah mencapai yang menakjubkan.
40 juta. Kami telah membuat sejarah. Itu luar biasa. Memenuhi harapan. Apalagi, sekarang stasiun radio kami. Telepon berdering tanpa henti. Semua orang berkata, Anda menciptakan 2 lagu hit. Perusahaan hiburan yang tak terhitung jumlahnya. Semua ingin menjadwalkan pertemuan dengan Anda. Biaya penandatanganan Anda sudah mencapai harga tinggi 50 juta. Begitukah? Sekarang Shen Xion mungkin sudah merasakan rasa kegagalan. 3 lagu hit mungkin juga bisa menggoyahkan status Shen Yanyu. Selanjutnya, tunggu saja dan saksikan pertunjukan kekalahanmu yang bagus. Berhenti di situ. Minggir. Permisi, bolehkah saya bertanya? Apakah Anda punya janji? Saya Shen Xiun dari Suara Yuncheng. Di sini untuk menemui seorang pembawa acara kecil dari stasiun distrik. Masih perlu janji temu. Apa maksud semua ini? Orang-orang ini, semuanya di sini untuk menemuinya. Biarkan kami masuk. Biarkan kami masuk. Bagaimana perkembangannya? Dengan penyiar radio Shen Xiaoye itu, The film apakah was penandatanganan translated kontrak berhasil? and narrated Bahkan tidak by bisa menangani M-Media. 50 juta. Itu membuatku marah. Ciesu, ini adalah penandatanganan kontrak hari ini dengan perusahaan kami. Raja Langit yang baru dipromosikan. Dokumen penandatanganan kontrak Shen Yanyu. Raja Langit macam apa yang buruk ini? Shen Yanyu apa? Tolong biarkan kami masuk. Tolong biarkan kami masuk. Penyiar kami Shen merasa tidak nyaman untuk bertemu semua orang. Mohon semuanya kembali ke rumah. Xiaoyi, kamu adalah kebanggaan dan The film kegembiraan was kami di translated 988. and narrated Presiden, by M-Media. Anda bercanda. Xiaoyi, saya masih memiliki banyak pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Anda tentang Xiaoyi sibuk bekerja sepanjang malam. Diam, biarkan dia beristirahat dengan baik. Xiaoyi, bagaimana mungkin itu Anda? Apakah Anda bekerja di stasiun radio kecil ini? Benar sekali. Aku bekerja di stasiun radio kecil ini. Itu luar biasa. Kakak akhirnya menemukanmu. Kakak mengakui ada beberapa kesalahpahaman mengenai Anda sebelumnya. Namun, kakak bersikap ketat karena saya mencintaimu. Mencintaiku. Di hati dan matamu. Hanya ada putra angkatmu itu. Xiaoye, apa sebenarnya yang perlu kakak lakukan agar Anda mengerti upaya keras saya? Kakak melakukan ini demi memelihara Anda. Lupakan saja, jangan bicarakan hal-hal ini di sini. Di mana pembawa acara program Gema Tengah Malam itu? Akulah yang kamu cari. Pembawa acara. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Xiaoye, berhenti main-main. Bukannya kakak tidak mempercayai Anda, tetapi apakah Anda mengerti komposisi? Dulu, kamu mencuri karya-karya Yanyu. Kakak perempuan tidak mengatakan apapun tentang itu. Tetapi, bagaimana bisa kamu menipu kakak perempuan? Memang, tidak peduli apa yang aku katakan. Kamu tidak akan pernah percaya padaku. Kamu hanya akan percaya pada putra angkat itu, yang tidak memiliki hubungan darah denganmu. Pembawa acara program itu terus-menerus menciptakan 2 lagu hit, dan dalam waktu yang singkat, mencetak rekor pendengar historis. Mereka juga menulis cerita-cerita yang sangat bagus. Bahkan jika Yanyu ada di sini, dia akan merasa malu karena rendah diri. Bagaimana bisa kamu berulang kali berbohong dan menipu kakak perempuan? Aku seseorang yang tidak mengerti lirik atau komposisi. Tahu kemampuannya. Kamu sebagai saudara kandungnya, secara mengejutkan tidak mempercayainya. Memang, prasangka di hati orang-orang, seperti gunung yang hebat. Bahkan jika Shen Xiaoyi mengatakan yang sebenarnya, Anda masih tidak akan mempercayainya. Saya adalah direktur stasiun radio 988. Saya dapat membuktikan bahwa Shen Xiaoyi memang pembawa acara kami, program Gema Tengah Malam. Xiaoyi adalah pembawa acara program Gema Tengah Malam. Kamulah yang menulis cerita-cerita yang sangat bagus itu. Dan dalam waktu yang singkat, menciptakan lagu-lagu hit itu. Xiaoyi, kamu memiliki kemampuan seperti ini. Mengapa kamu tidak memberitahu kakak lebih awal? Aku baru saja memberitahumu. The film Apakah was kamu percaya translated padaku? and narrated by M-Media. Itu aku. Akulah yang mengabaikanmu sebelumnya, Xiaoye. Mempertimbangkan masa depanmu, pengembangan karir. Kamu sebaiknya tetap pulang bersamaku. Kita tidak akan bekerja di sini lagi. Di masa depan dengan benar. Menulis lirik dan menulis lagu. Aku menjaminmu. Aku pasti akan membuatmu sehebat Yanyu. Jangan sebut putra angkat itu padaku. Mengapa kamu memiliki prasangka besar terhadap Yanyu? Aku punya prasangka besar. Ketika dia mencuri kreasi saya, apa yang kalian semua lakukan? Ketika dia menindasku, apa yang kalian semua lakukan saat itu? Mencuri ciptaanmu. Ciptaan-ciptaan Yanyu itu. Apakah benar-benar semua dicuri darimu? Apalagi kakak perempuan tersayangku. Xiaoye. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Dulu, aku tidak melakukannya dengan baik. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menebusnya di masa depan. Maukah kamu pulang bersamaku, Xiaoye? Ketika kamu tidak membutuhkanku, kamu menendangku.
Ketika kamu membutuhkanku, kamu datang memohon padaku lagi. Berhenti bermimpi. Bukankah kamu sudah mengatakan sejak lama, kamu hanya punya Shen Yayu sebagai saudara. Dan aku hanyalah noda keluarga Shen. Nada. Untuk secara pribadi mengusir seorang jenius seperti itu, menolaknya di depan pintu, keluarga Shen Anda benar-benar buta dan bodoh. Saya minta maaf. Kami tidak menyambut Anda di sini. Keamanan. Berhenti. Xiao Ye. Lepaskan. Kakak tertua. Shen Xiaoyi, kamu akan menindas kakak tertua seperti ini. The film was Cepat pulang. translated and narrated by M Kamu Media. menyuruhku untuk kembali dan aku kembali. Aku sudah memberitahu kalian semua sejak lama. Aku dan keluarga Shenmu telah sepenuhnya memutuskan semua ikatan. Baiklah Xiao Ye, kami para saudara perempuan yang mengabaikanmu. Tetapi selama kamu kembali bersama kami para saudara perempuan akan pasti memperlakukanmu dengan lebih baik di masa depan. Kakak tertua, apa yang kamu katakan? Dia sangat menindasmu. Kamu bahkan berbicara untuknya. Diam. Xiao Ye adalah bagaimanapun juga saudara kandung kita. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti itu? Aku tidak mengakui itu. Aku hanya punya Yanyu sebagai saudara. Tepat sekali. Kamu hanya punya Shen Yayu sebagai saudara. Dan aku hanyalah orang luar. Apalagi, dulu kami menjemputmu dari tempat sampah. Cukup. Aku memberitahu kalian semua. Ciptaan-ciptaan Yanyu sebelumnya itu semuanya dicuri dari Xiao Ye. Kakak. Xiao Ye, sejak dibawa kembali dari panti asuhan, Yanyu terus-menerus menindas Xiao Ye. Apa? Semua itu tidak penting lagi. Aku sudah menelepon polisi dan menyewa pengacara. Tunggu saja dan lihat dan saksikan pertunjukannya. Shen Xiaoyi, jika kamu tidak memberiku kedamaian, aku juga tidak akan membiarkanmu hidup dengan baik. The film was translated and narrated by M Media. Kakak perempuan. Shen Xiaoyi memaksaku melakukan semua ini. Kakak, Kakak perempuan. Jangan takut. Kakak. Kakak akan melindungimu. kakak, Kakak perempuan. kakak, Kakak. kakak perempuan. Shen Yanyi, Anda dicurigai melakukan penyerangan yang disengaja. Saya sekarang secara resmi menangkap Anda. Bawa dia pergi. Shen Xiaoyi, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Shen Xiaoyi. Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil, tetapi pasien kehilangan terlalu banyak darah dan perlu diobservasi. Xiaoyi. Saya minta maaf. Adik kecil, saya minta maaf. Kami dulu bajingan. Minggir. Xiaoyi. Ini yang paling kamu sukai sebelumnya, sup teratai dan biji teratai. Aku ingat. Kamu selalu mengatakan perutmu sakit. The Xiaoyi, film was translated and Kakak kedua tahu narrated aku by salah. M Media. lihat. Kakak kedua mengganti wallpaper ke puisi yang kamu tulis di ruang bawah tanah saat itu. Kamu bilang kamu ingin menjadi seorang penulis. Bunga lumut sekecil nasi. Namun mereka mekar seperti pini. Tapi aku benar-benar menjual naskah-naskahmu sebagai kertas bekas.
Kakak sulung. Kakak kau sudah bangun. Xiaoye. Xiaoyi. Kami tahu kami salah. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan kami. Tolong jangan salahkan kakak sulung lagi ya. Salah. Kesalahanmu adalah memperlakukanku seperti sampah dan meninggalkanku di ruang bawah tanah keluarga Sei selama 6 tahun. Kesalahanmu adalah membiarkan Shen Yanyu menjiplak karyaku. Kesalahanmu adalah ketika aku dijebak. Kamu menendangku saat aku jatuh dan mencari kehancuranku. Sekarang hanya dengan kami salah bisa memperbaiki segalanya. Kakak sulung. Xiaoye. Aku akan menggunakan hidupku untuk menggantimu. Hidupmu. Aku tidak menghargainya. Shen Xion, kau tidak menerima pisau itu untukku. Melainkan untuk mengimbangi rasa bersalah di hatimu. Tapi rasa bersalah hal ini tidak bisa mengisi rasa sakit yang kurasakan setiap malam. Juga tidak bisa menutupi suara saat kau memanggilku bajingan tak tahu terima kasih waktu itu. Ini adalah bukti yang kugunakan untuk menuntut Shen Yanyu atas plagiarisme. Ngomong-ngomong, semua yang kau berutang padaku, aku akan satu persatu menuntut pelunasan. Mengenai pengampunan, tunggu sampai kau juga merasakan rasa diinjak-injak menjadi debu oleh orang-orang terkasih, baru bicara padaku lagi tentang pengampunan. Xiaoyi. The film was translated Kakak and tertua. narrated by M Media. Shen Xiaoye. Halo semuanya, ini adalah Radio Yuncheng 988. Saya adalah teman lama Anda, Shen Xiaoye. Mengenai saya tidak akan bercerita hari ini. Saya hanya akan menyampaikan beberapa patah kata. Seseorang bertanya kepada saya, apakah saya menyesal melepaskan diri dari masa lalu? Jawaban saya adalah, tidak menyesal. Ketulusan yang dihianati itu, martabat yang terinjak-injak itu, tidak akan pernah bisa dipulihkan. Hanya dengan satu kata maaf. Tapi saya juga berterima kasih pada luka-luka itu. Mereka membuat saya mengerti bahwa kekuatan sejati tidak pernah tentang memaafkan kerugian, melainkan memiliki keberanian untuk berpaling. Mulai hari ini, hidup saya tidak akan menahan pisau untuk siapapun, hanya memberi jalan bagi cahaya yang layak. Semuanya, selamat malam. Radio 9881 kisah setiap malam.